Nah, tadi sebelumnya sudah ada pembukaan. Nah, acara ini sebelumnya sudah pengen dilaksanakan dengan marketing handal tadinya. Cuman mereka pada ngeri karena takutnya mengistimewakan di salah satu merek. Dan aneh mau dengan narasumber yang ada di sini, dan Hari dan Master Bajul Putih itu tidak ada condong ke salah satu merek, tapi hanya menyebutkan si Aero itu masing-masing, maksudnya keunggulannya tuh Aero masing-masing yang telah berdasarkan pengalaman semua yang pasti. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat di sini ini bermanfaat bagi orang yang baru belajar maupun orang yang sudah tahu Berbo ini. Jadi termasuk aneh. Sebenarnya ilmunya itu aneh yang butuh. Cuman ayolah kita bareng-bareng. Mau nyomot ya. Mau nyomot ya. Nyomot ilmu ini. Yang pasti. Lalu walaupun acara kecil kayak begini ternyata ada sponsornya. Jadi sponsornya adalah dari Cicilan Syar'i. Lalu ada juga dari Branded Instant. Jadi yang jual barang-barang bermerek. Kalau yang Cicilan Syar'i nggak usah dijelasin ya. Bahaya. Bahaya. Jadi ada dari Branded Instant. Jadi yang butuh barang-barang branded bisa langsung ngelihat di IG-nya. Lalu ada juga dari apa satu lagi aneh lupa. Berbo Shop. Nah, Berbo Shop itu nggak tahu itu punya siapa juga semua. Jadi nanti, Master, Anda juga berharap dari acara ini di terakhir, mungkin ada 3 pertanyaan dari Antum. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti insya Allah akan dapat hadiah dari masing-masing sponsor. Tapi hadiahnya bukan kredit motor ya. Jadi hadiahnya ada sesuatu lah, kenang-kenangan. Bener nih tadi, udah ketebak sama siapa nih? Sama Coach Nur Rohman tuh ada door prize-nya. Iya, bener. Nanti kalau asal ada jawaban yang kira-kira nanti dikasih pertanyaan, entah pertanyaannya apa. Jadi nanti akan ada hadiah insya Allah untuk 3 orang ya, untuk 3 orang. Oke, untuk acara selanjutnya Ane serahkan kepada narasumber nih. Terserah antum berdua. Oh ya, Ane tegur sapa dulu dong. Ane kok belum nyapa sih narasumber kita ini. Nah, narasumber kita ini yang pertama sudah nggak diragukan lagi. Yang di setiap channel YouTube-nya itu bukan ketawa-tawa, tapi serius. Betul juga nih. Iya, betul juga. Dan beliau sudah juara di banyak tempat juga. Yang pertama Ane sebutin Master dan Hari, mungkin bisa lambaikan tangan atau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua ini narasumber kita itu gimana ya? Susah nih jelasin sama kata-kata. Kayaknya nembaknya nggak bisa di luar kuning. Sebentar. Ini ada audio siapa yang bocor? Sebentar, ada audio siapa yang bocor? Antum nih, Mas, Anda mute dulu. Nah, dan yang narasumber kedua ini narasumber yang mendingan kalau misalnya aduan sama beliau, Anda mendingan ngajak ngobrol aja. Ya itu Master Bajul Putih. Coba lambaikan tangan dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Coach Iwan yang dampingin beliau berdua takut hilang. Jadi kalau berdua takut ada setannya emang. Jadi yang pertama Oke, untuk acara selanjutnya Anda serahkan kepada narasumber, waktu dan tempat silahkan antum yang atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Syekh Riki atas kami pada saat ini untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan belajar bersama tentang Aero Berbo. Nanti kita jelaskan ada beberapa Aero yang biasa dipakai oleh Berbower yang pada umumnya ya dipakai ya. Nanti ada beberapa kita jelaskan speknya, kemudian untuk perbandingan dan lain sebagainya silakan nanti bisa ditanyakan gitu. Jadi
kita mulai dari, boleh langsung dimulai ya ini ya, saya ya. Dari sih nggak ada suaranya. Halo, boleh sekali, boleh sekali. Ya. Aneh lupa ngasih suara. Silakan, silakan. Oh, ini langsung kita mulai ya dari awal ya ini ya. Master, bisa mulai dari awal, dari yang sesuai tadi kita bicarakan. Ya, ya untuk pertama kita bahas mengenai aero outdoor dulu. Kalau untuk aero outdoor, kita tim Groko biasanya lebih suka pakai yang diameternya kecil, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, berat shaft-nya itu ringan, jadi mudah kita tuning. Terus yang ketiga, biasanya yang harganya terjangkau ya untuk semua lapisan. Untuk yang pertama yang paling umum dipakai itu yang paling murah ya harganya ya, Master Edi ya. Nah ini punya Master Edi pertama kali ini aero pertama beliau ini. Ini mereknya True Armor ya. True Armor. Nah True Armor yang seri dari Alloy ya ini ya. Alloy. Nah silakan Master Edi, pengalamannya gimana selama pakai aero ini? Langsung aja, ini aero True Armor saya dulu pertama kali masih pakai Warden. Saya merasakan ini aero ini ya benar, ini panjang saya ukur sesuai drawlength panjangnya, jadi saya potong sedikit. Itu gunaannya emang alhamdulillah lumayan. Kalau kita apapun kita yang miliki, apapun itu aronya yang kita miliki, ya kita berusaha semaksimal mungkin mengetahui ciri aro itu gimana, karakternya. Ini Aero True Armor ini 1616. 1616 berarti sama mirip speknya dengan yang Platinum ya, 1616. Cuma ini dengan versi harga yang lebih terjangkau. Ya, kira-kira berapa dulu satu lusinnya? Ingat nggak? Zaman dulu beli. Satu lusin cuma sampai 1 juta. Ya, di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Nih, yang pertama True Armor ya. Kemudian impresinya gimana, Mas Reddy? Dari hasil perkenaan, kemudian kalau masalah hasil perkenaan tuh tergantung kitanya. Ya. Nah, kalau kitanya memang benar-benar bagus ya tetap masuk, ya bagus juga kok. Nggak ada yang jelek, semua aro tuh nggak ada yang jelek, bagus semuanya. Itu tergantung kita semua. Ya. Ya. Itu yang pertama ya, True Armor ini ya. Kemudian ada juga True Armor yang versi karbon ya. Karbon. Ya, karbon kita juga pernah coba ya, ya, Mas Reddy ya. Kurang lebih ya sama lah, impresinya sama. Aero yang terjangkau dengan kualitas yang sudah cukup mumpuni untuk kita ikut event. Kemudian yang kedua masih di kisaran harga yang menengah ke bawah ya ini ya, Mas Edi ya, terjangkau ya. Ini tribut. Nah, tribut saya juga pertama pakai tribut. Ya, Mas Reddy juga pernah pakai tribut. Nah, ini hampir sama sih dengan Platinum, cuma impresi kita, kesan kita pakai aero ini itu yang paling susah adalah knob-nya ya, betul ya? Knob-nya itu ya tidak insert ke shaft tapi di luar shaft. Kemudian ketika kita knob-nya itu ada kerusakan atau apa, ya untuk mencari stopnya di kota-kota yang kecil seperti kami di Temanggung lumayan susah mencari stopnya. Harus ke luar kota, harus order. Nah, saran kita ya aero ini layak untuk kita gunakan di turnamen ya. Cuma harus siap knob-nya yang lumayan banyak. Lebih lentur. Ya, lebih lentur juga ini. Nggak kalah sebenarnya sama Platinum ya, kualitasnya. Cuma ini bisa kelemahannya. Ya, sama aja dengan Platinum sama. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya ini Mas Reddy ya. Ya, yang di atasnya lagi ada Platinum yang biasa digunakan barebowl itu ada dua versi ya. Ya, kalau Mas Reddy dulu pakai 1616 ya. Nah, 1616 yang bawah ini. Kemudian saya pakai yang 1716.
Nah, kelurusannya sudah nggak perlu diragukan lagi kalau aero model alloy seperti ini untuk digunakan di outdoor cocok, indoor pun sebenarnya cocok. Nah, ini saya dulu awal-awal pakai ILF pun masih pakai aero 1716 dan aero ini juga. Dan hasilnya pun alhamdulillah baik juga. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Reddy, semuanya tinggal dari pemanah, dari the man behind the bow. Nah, istilahnya seperti itu ya. Harus kita latih, yang paling utama itu adalah teknik dulu. Setelah teknik kita mumpuni maksimal, nah, baru kita upgrade ke peralatan. Atau bersamaan juga bisa, kalau dananya cukup. Kemudian untuk panas untuk indoor. Oh, panas ya. Panas saya kalau untuk indoor lebih suka bulu ya. Indoor lebih suka bulu. Ya, kemudian untuk outdoor ya mungkin untuk platinum bisa pakai yang karet seperti ini sudah cukup ya. Bawaan distance sudah cukup. Ya, jarak 30 ke bawah masih berani ya. 30 sampai ke bawah sampai 0 meter kita biasanya pakai aero yang finesse-nya karet seperti ini sudah cukup. Nggak begitu banyak efeknya ya. Kemudian kita beranjak ke aero yang karbon. Untuk karbon kita harga ekonomis terjangkau, di rekan-rekan kita banyak pakai ini Carbon Express Predator ya. Nah, ini kita semua bertiga sudah pengalaman semua ini, merasakan semua ini. Ya, kualitasnya bagus, harganya murah. Nah, kemudian aksesorisnya juga gampang dicari. Nah, ini yang paling lama pakai Master Edi. Gimana nih, Master dulu? Pakai aero kenangan ini. Carbon Express. Carbon Express Predator ini tak kemana-mana sih. Bagus loh. Cuman tingkat urusannya pun 0,03 ya. Ya, 0,003 lah. Ya, 003. Jadi kalau di tingkatan aero itu setingkat aero yang kualitas apa ya, sport ya kayaknya ya. Iya, ya sport. Ya. Saya di jarak berapapun pakai ini 50 kan juga ya mainnya. Iya, 50 pun oke. Ya. Bagus banget. Asalkan kita benar-benar mainnya sportif aja. Ya. Kemudian diameter juga sudah cukup ya untuk outdoor. Tidak terlalu besar, aero juga tidak terlalu berat. Kemudian ini poinnya kita pakai ya. Di jarak dekat ya, poin bisa diberatkan. Kalau jarak jauh tergantung harga juga. Kalau bawaan nggak salah itu 110 ya. 110 bisa diganti sampai dengan 80. Berarti antara 80 sampai 110. Nah, iya. Yang poin yang disarankan di berat itu. Ini saya pakai ini udah kemana-mana sih. baru ini saya udah ganti yang lebih bagus lagi otomatis. Iya. Tapi recommended ya. Recommended. Untuk itu buat yang baru latihan, ya. Buat belajar ini. Atau untuk yang baru ganti mungkin dari aero alloy ke ini, karbon sangat direkomendasikan sekali. Ya. Untuk harga terjangkau lah. Ya. Nggak dalam. Pokoknya nggak dalam. Kita nggak jualan ya, tapi ya review aja. Nggak boleh jualan emang. Nggak boleh jualan. Nggak jualan juga. Kemudian untuk yang selanjutnya kita sekarang baru suka pakai FAB ya untuk outdoor ya. Kita pakai di jarak 0 sampai 50 meter kita pakai semua ya ini ya. Ya kebetulan saya bertiga juga pakai semua. Pengalaman juga pernah pakai. Untuk aero FAB ini punya saya. Dan ini punya anak saya, punya Sabrin. Terus ini punya Master Edi. Tiga-tiganya speknya beda. Speknya beda dan hasilnya ya alhamdulillah lumayan semua ya. Jadi aero ini walaupun harganya di kisaran menengah ya. Menengah karena di atas 2,5 juta ya aeronya ya. Di atas 2,5 juta untuk ekonomi kita ya menengah gitulah ya, menengah sekitar kalau lengkapnya 3 jutaan ya ini ya, lengkap dari poin sampai dengan knock itu sekitar 3, sekian lah. Nah itu
kita untuk review aero ini ya kita anggap semua sudah tahu ya. Aeronya untuk diameternya kecil ya, cocok untuk outdoor. Yang pertama, terus yang kedua mudah dituning dengan bukti ya ini poinnya antara saya, Sabrin sama Master Edi atau Master Iwan beda semua ya kita ya. Master Edi pakai berapa ini? Berapa gram? 130, Sabrin 120, saya juga 120, panjangnya juga beda, knock-nya juga beda. Ini tinggal kita cari yang inner diameternya 0,166 sudah cocok bisa masuk ke knock-nya ya. Ya, finesse-nya juga beda-beda sesuai selera, tapi insya Allah juga hasilnya baik semua ya. Ya, untuk reviewnya ini bisa dicek di video yang lain ya, jangan di sini. Kemudian yang selanjutnya, ini ya, untuk outdoor, ya, tipe paling tinggi, paling mahal yang kita pernah coba adalah Eastern Extend. Untuk bahannya sendiri karbon, untuk dalamnya aluminium ya, aluminium dibalut full karbon. Ya, kemudian pakai outer knock, biter, poinnya kita masih pakai yang orisinil, belum tungsten ya. Ya, uang jajannya udah keburu habis mau beli tungsten. Makanya 110 ya kayaknya, 110 grain. Ya, untuk aero ini saya sampaikan kalau aero ini memang betul aero mungkin ya dianggapnya yang terbaik ya, karena juga harganya juga mahal. Ini di atas 6 juta, mungkin hampir 7 juta ya, hampir 7 juta. Tapi karena aero ini saknya itu tidak pure karbon, di dalamnya ada aluminiumnya, maka aero ini dibandingkan dengan aero karbon yang lain, yang pure karbon, jelas lebih berat. Nah, lebih berat. Maka dari itu, jangan membayangkan, wah begitu pakai extend langsung bisa kuning semua, langsung skornya naik 20 poin gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Ya, aero Eastern Extend ini, kalau menurut saya pribadi dan kita ya, Master Edi ya, dan Master Iwan ya, menurut pengalaman kita, aero extend ini ketika Sobat Berbu membeli aero extend, siap-siap saja untuk mentuning ya, mentuning. Jadi tidak bisa kita pakai langsung bisa langsung masuk semua, langsung tune in, langsung enak banget gitu, nggak bisa. Dibutuhkan keahlian tuning yang mumpuni. Nah, beli langsung ke ahlinya ya, ke ahli tuning, sesuaikan antara spek busur dengan spek dari aero ini, mulai dari poin, shaft, panjang shaft, kemudian manes ya, Mas Redi ya, manes, kemudian knock dan lain sebagainya, sesuaikan dengan spek dari aero, spek dari bownya. Karena apapun anak panahnya, ya, betul kan? Jadi ya, apapun anak panahnya akan bekerja dengan baik apabila antara busur dengan anak panah itu speknya pas, ya, klop gitu. Itu salah satu tips dari kita ya. Kemudian kita beranjak ke aero indoor ini. Mas Redi, indoor pakai apa? Eclipse ya. Ya, Eclipse. Eclipse ini Eclipse ini salah satu Master, aero yang Afwan saya potong dulu nih. Jadi bagi yang baru pada bergabung nih Master, kita sapa-sapa dulu nih. Jadi ada Coach Rizal, siapa saja ini? Ada Ustadz semua nih, ada Ustadz Sukron, ada Bu Leni, ada The Kotak. Jadi yang belum tahu acara tadi ini ada RH nih ya, Pak RH apa Bu RH ini. Jadi ini kita mulai tadi pertama penjelasan tentang aero outdoor. Aero outdoor, ya. Nah, tadi ada beberapa penjelasan aero outdoor itu ada yang dari apa? Platinum sih ini. True Armor yang aluminium, True Armornya karbon. Lalu tadi apa lagi? Tribut, terus Carbon Express. Terus kemudian Platinum, Fab,
Platinum, Carbon Express. Ya, Carbon Express. Kemudian Victory Farm Elite. Fab. Lalu Kemudian Extend. Waduh. Jadi dari yang harga murah sampai harga yang mahal banget. Oke. Ya, kita urutkan. Ya, di sini kita bahas semua. Kecuali mungkin ada pertanyaan. Kalau merek lain gimana ya? Mungkin coba bisa disampaikan nanti di sesi tanya jawab nanti setelah ini. Ya, kita jawab sepengetahuan dan sebatas kapasitas kami ya dan pengalaman kami. Kalau kami belum pernah pakai Aero itu ya belum berani komentar. Tapi insya Allah kalau seumpama yang ditanyakan itu pernah kami coba atau pernah kami pakai, pernah kami review, nah kami akan jawab sebisa kami. Gitu. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke Aero Indoor. Oke, ya. Silakan. Untuk Aero Indoor, ini Master Edi idolanya pakai Eclipse ya. Eclipse ini dari Eastern. Dari Eastern, bahannya mirip dengan Platinum. Cuma bedanya di tingkat kelurusan. Tingkat kelurusannya itu berapa ya Mas Edi ya? Kalau Eclipse itu Platinum itu tingkat kelurusannya itu 0,002 ya. Platinum itu 0,002. Sementara Eclipse itu tingkat kelurusannya sudah sangat baik sekali 0,001. Ya, jadi selevel dengan Fab ya. Nah, ini selevel tingkat kelurusannya sama 0,01. Jadi untuk mantap. akurasi sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Sementara Platinum masih lumayan lah 0,002. Memang untuk Aero yang berjenis alloy itu kelebihannya dia di tingkat kelurusannya ya, Maksud Redi ya. Tingkat kelurusannya biasanya lebih dari Aero karbon, lebih lurus. Cuma kelemahannya Aero model alloy seperti ini ketika dia bertabrakan terus kemudian ada semacam cacat ya, mungkin sampai bengkok atau apa, kita akan agak kesulitan untuk membetulkan kembali, meluruskan kembali sampai sempurna seperti bentuk semula itu akan sangat sulit ya. Sulit bisa diluruskan lagi, tapi nggak bisa kembali seperti semula sempurna, tidak bisa. Nah itu salah satu kelemahannya Aero yang berbahan alloy ya. Alloy. Kalau karbon berani kita tubruk-tubrukan, paling ya kalau bengkok enggak ya Mas Edi, tapi patah. Ya, ini idolanya Mas Edi pakai Eclipse ini kalau indoor ya. Kesannya bagaimana selama pakai Eclipse? Kayaknya kalau saya rasakan masih, kalau buat saya sih poinnya yang kurang berat ya. Ya, kurang berat. Mungkin sesuai spek dari baunya bisa ditambahi insert point yang lebih berat. Nah, ini paling bawaannya berapa? Cuma 80 atau 100. Idealnya kalau indoor ya kita senang pakai poin yang berat ya. Ya, minimal ya 120 ya. Minimal 120. Meskipun panasnya dulu. Ya, panasnya indoor kan, indoor nggak takut hujan. Ya. Enak. Kemudian itu lembut, enak. Juga pemaaf ya Aeronya ya. Kita geser-geser, goyang-goyang sedikit alignment-nya atau geser sedikit timing-nya itu tidak terlalu jauh jatuhnya di target. Ya, masih daya maafnya. Kemarin ada pertanyaan daya maaf itu. Nah, sekarang ini pertanyaan sini. Daya maaf itu apa? Nah, ini kita mau bahas Aero ini. Daya maaf maksudnya daya maaf tuh kalau kita salah rilis nggak tahu dari titik ya itu daya maaf ya. Tetap kuning ya, maafkan itu ya. Jadi ini Aeronya kalem. Kalau yang daya maafnya sedikit berarti Aeronya sadis ya. Galak. Ya, ini termasuk yang kalem ini. Ya. Recommended untuk indoor ya. Indoor. Ya. Diameter pun kayaknya dipakai di Pro ya dulu ya. Di Pro Championship. Nah, Pro Archery Championship. Nah, beliau pakai ini. Pakai ini.
Berapa Ya, skornya itu? skornya 200. bagus. Dapat perak kan? 200 68 ya? 8 ya? 98. 297 waktu itu. 297. 293. 11 tembakan itu, 11 rambahan. Ya, ini untuk pertama yang alloy ini ya Eclipse ya, recommended juga. Harga berapa ya? Lupa dulu ya. Belinya waktu ada promo itu ya. Oh, nggak boleh jualan. Nggak boleh jualan. Ya, pokoknya harga juga terjangkau, nggak terlalu mahal. Tapi barangnya jarang ya, Master ya? Eclipse itu ya? Jarang. Cuma kalau ada ya boleh layak untuk dijadikan koleksi juga ini. Misal mau coba-coba beli terus kita tes gitu. Nah, nanti kalau saya bilang gini, para penggemar Eclipse pasti akan banyak yang komentar. Contohnya nyebut nama boleh ya, Kang Lukman itu favoritnya juga sama itu Eclipse itu Kang Lukman. Ini kalau diameternya lebih kecil buat outdoor sih ya udah juga. Ya, kayaknya ini yang tipe paling kecil diameternya karena ya, Eclipse itu untuk outdoor 20 meter juga masih masuk sekali. Masih masuk sekali. Walaupun diameter segini, ya. Ini ringan ya. Ya. 18,14, tapi ringan. Ya, yang lebih besar dari ini kayaknya ya. Ya, tapi ya sama mirip-mirip lah untuk performanya mirip, cuma yang lebih gede dia efek cutting line-nya kemungkinan lebih besar gitu aja kan. Tapi ya. itu Master, Anda dikalahin sama Master Bajul Putih itu di Depok. Anda pakai Eclipse kan? Iya. Iya betul. Pakai platinum lagi kalau salah. Beliau itu waktu itu. Aduh. Saya pakai apa? Platinum. Kayaknya. Platinum. Ya. Platinum apa ini? Apa? Oh, kayaknya True Armor tuh. Ini. True Armor. Oh, True Armor itu ya. Iya, itu dia tuh yang lain-lainnya tuh. Wow. Oh, di Depok yang seri 1 2019 ya? Iya, betul. Seri 1 ya di Depok itu. Oh, ya. Masih pakai True Armor. Oh, True Armor. Saya juga masih pakai Platinum itu saya. Iya, Masya Allah. Oke, lanjut, silakan. Ya, kemudian itu tergantung orangnya. Ya, the man behind the ya itu dia tadi. Kemudian selanjutnya untuk saya indoor ada 2 settingan ya. 2 settingan, yang pertama aero besar, yang kedua aero yang kecil. Untuk aero yang kecil saya seneng pakai fab ya. Fab tapi tanpa dipotong shaftnya. Jadi kita kalau indoor lebih baik untuk shaftnya itu full ya, full. Tidak usah kita potong ya, Mas Reddy ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk poin disesuaikan dengan spek bow. Kalau saya poin pakainya 140 grain. Poin asli tidak saya potong, pakai spek aslinya. Cuma spek bow mungkin agak berat ya, sekitar 38 sampai 40 lebih LB ya mungkin ya. Dulu saya malah pakainya berapa ya? 42 ya. 42 ya. 42. Lips yang lamanya ya. Pakai 42. Tapi kalau sekarang ya 36 atau 34 aja udah cukup ya. Kita sesuaikan speknya. Nah, yang pertama pakai fab. Kenapa pakai fab? Ya karena Aero ini pemaaf tadi juga ya, kalem ya. Kalem itu yang pertama, kalem. Yang kedua di tuning itu gampang untuk kita kalau pakai Aero fab itu spy-nya itu agak melenceng sedikit dari spek bow itu masih masuk ya. Ya, Mas Reddy pernah coba juga ya? Pakai 600 masuk, pakai 700 masuk ya. Ya. Enak ya. Ya, terus kemudian yang ketiga, karena ini kan indoor, biasanya kita masuknya aero kan agak dalam karena jaraknya dekat ya. Nyabutnya gampang. Ya, saya sukanya aero ini nyabutnya gampang, lebih enteng karena memang ya lebih licin yang bagian sini. Itu yang pertama. Aeronya untuk indoor saya pakai ini. Mas Reddy indoor sekarang pakai apa? Sama ya kayaknya. Kebetulan dia pakai. Sama ya, ini speknya punya Mas Reddy ya ini ya. Cuma beda panjang aja, beda tipe vanes sama knob. Nah,
Tapi itu tergantung selera ya. Ya, Tergantung karena selera. indoor outer ya pakai ini satu. Ya, emang ya tuningnya busur dengan ini tuh udah masuk duluan. Jadi mau di indoor mau di outdoor aronya satu pun tinggal bungernya. Iya, tinggal menyesuaikan kekencangan pelanjernya. Terus yang kedua, saya waktu di Pro ya kayaknya itu ya. Ya, di Pro Archery yang indoor itu pakai arrow ini. Ini Carbon Express X-Buster. Spine-nya 600, fence-nya bulu, knob-nya biter asimetrik ya ini ya. Biter asimetrik, kemudian poin aslinya bawaannya 120 ya. 120 kayaknya itu dulu ditambahi insert ya di dalamnya ini ya. Insertnya itu 85 berarti 120 tambah 85 berapa? 205. Nah, 205 grain. 205 grain. Ya kalau pakai arrow namanya apa ya? Arrow gaban ya ini ya. Ya, arrow gaban seperti ini. Kita sarankan untuk pondage-nya juga mengikuti. Jangan sampai kita konyol ya, pakai pondage 30 lb atau mungkin di bawah 36 lb ya. 36 di bawah 36 lb, arrow-nya pakai segede ini. Ya siap-siap aja kita akan sulit untuk konsisten karena laju arrow itu akan berat sekali. Ya diperlukan tenaga yang besar untuk mendorong arrow ini dan diperlukan juga teknik yang harus benar-benar konsisten ya. Karena pengalaman kita ini juga Mas Tredi juga dulu sering coba ini ya. Ya punya arrow kapan nggak? Nggak punya. Pernah coba? Belum. Nah, bisa coba boleh. Ya coba yang enak aja. Nah, coba tapi nggak nyoba di event. Ya, ini arrow ini jangan dipikir gini ya. Nah ini ada satu lagi nih selain tadi kalau kita beli extend sudah pasti kita perkenaannya akan baik, akan bagus, kemudian nilainya akan naik dan lain sebagainya itu harus dirubah ya itu ya. Ya lebih kita condongkan ke yang pertama teknik dan kedua tune ya, tuning. Nah itu sama seperti arrow gaban ini. Jangan dipikir karena arrow-nya gede kita nembak pakai arrow gaban ini wah enak pakai arrow gaban gede pasti masuk gampang kena garis. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Jadi ada kelemahannya juga untuk arrow gaban seperti ini. Ini arrow-nya sadis juga karena salah sedikit kita melencengnya pasti akan jauh. Nah, ini diperlukan emosi yang stabil kalau pakai arrow ini. Emosi yang stabil. Iya, emosi yang stabil. Kalau kita di aduan di bawah tekanan, kalau kita nggak stabil emosinya pakai arrow ini, kadang form kita akan sedikit berbeda, maka efeknya arrow-nya akan melenceng jauh. Ya, melenceng jauh. Misal kalau pakai arrow yang kecil-kecil itu harusnya masuk kuning, kita masuk merah, ya mungkin bisa masuk biru ya. Biru sampai hitam juga ya pernah itu. Dulu di mana ya? Di Sumedang ya kayaknya ya. Iya, Sumedang gara-gara satu arrow ini masuk hitam. Hilang podium itu. Ya, itu pengalaman saya. Nah, setelah merasakan pengalaman itu ya yang saya sharing ke rekan-rekan semua untuk Berbo, kalau mau pakai arrow yang besar seperti ini, sekali lagi pondage harus mencukupi yang pertama ya. Terus yang kedua, teknik juga harus mumpuni. Nah, terus yang ketiga harus bisa menentukan berat poin, kemudian spek dari bownya itu harus tune-in dengan arrow-nya. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas ada di sini sama ya X-Buster ya. X-Buster cuma ini poinnya lebih ringan. Kita pakai poin standar 120 grain. Nah, kenapa ada dua tipe? Karena ini yang berat ini saya khususkan untuk yang pondage-nya berat juga di atas 40 lah. Dulu saya pakai ini itu 42 ya. LB-nya 42 LB baru bisa tune-in pakai arrow ini. Kalau yang poinnya itu beratnya 120 bawaan,
ya mungkin sekitar 38 sampai 40 masih masuk ya. Batasnya disitulah kalau mau pakai aero yang besar. Sama juga ketika kita memutuskan untuk pakai aero besar yang tipe alloy seperti X23 ya, ya X23 atau X27 yang diameternya besar, bahannya aluminium. Nah, tingkat pelurusannya memang lebih lurus daripada ini ya. Ini 0,00 berapa ya? 0,02 ya kayaknya ya lurusannya ya. Cek dulu. Ini yang dibilang arogan. Ini saya udah sering dikalahin namanya. Trauma ya. Kalahnya pun sadis, kalahnya pun seri. Dia menangnya menang garis. Menang Bandung ya itu ya. Garis. Menang garis. Kalau sama-sama aro kecil, wah tak lihat. Oh, di mana aja dulu itu kalahnya itu? Pengalaman kalah di mana aja dulu? Saya paling ingat tuh Mas Wahyudi deh. Masih membekas ya itu ya. Oh iya, sekarang beliau Master Yusuf tuh, Wahyudi, Master Yusuf sama Kang Lukman lagi jalan ke rumah aneh nih. Beliau mau nyaksiin bareng-bareng katanya, tapi belum sampai-sampai. Masya Allah. Lurusannya berarti 0,002 ya? Ya, 0,025 sekitar itu. Tipis sekali lah perbandingannya antara ini dengan X23. Dan Panon pakai ini. X23. X23. Ya, pakai X23. Diameternya juga X23 lebih besar dari ini ya. Nah, cuma ya itu tadi, kalau pakai aero besar seperti ini, pastikan kondeknya itu jangan yang nanggung. Ya, kita harus kuat narik yang berat supaya lajunya aero itu lebih konsisten ya. Karena kalau tenaganya kurang, kebanyakan akan berimbas ke groupingnya itu kurang baik, turun ya. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan di luar yang sudah kita bahas ini. Kita serahkan kembali ke moderator. Silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak ini para master. Jadi tadi sudah kita bahas aero yang outdoor dan juga sudah kita bahas aero yang indoor. Aero yang indoor ada Eclipse, ada Fab, ada X-Buster. Oke, jadi X-Buster itu yang besar, aero gaban, tapi butuh pondes juga yang besar karena tidak memaafkan ya. Jadi sekalinya jauh, sekalinya salah bidik, sekalinya salah kuat, langsung ke hitam. Aneh kira master nggak bisa kena hitam. Kata apa? Karena itu makanya saya agak kapok pakai ini saya. Oh, agak kapok gitu ternyata. Jadi selamat datang yang baru bergabung ini. Ada Bos Mul nih baru bergabung, ada Coach Budi, Coach Pras nih semua. Assalamualaikum Mas. Saatnya sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada dari teman-teman. Oh ya, sebelumnya nih, Ana mau ini dulu. Tadi Anda lihat ada beberapa aero yang antum masang vanesnya itu ada yang ke depan dari nok, ada juga yang vanesnya itu yang mepet nok. Oh, gitu. Ya, nah, itu apa bedanya? Apa fungsinya dari itu semua, Master? Kita trial and error aja ya. Kalau secara efek itu selama kita tidak lebih dari 2 inci ya kayaknya ya. Selama kita tidak lebih dari 2 inci jaraknya antara ujung shaft dengan ujung sini tidak lebih dari 2 inci ya, itu masih bisa. Kalau lebih dari itu sepertinya terlalu ya. Nah, tinggal kita trial and error aja. Setiap orang feel-nya akan beda. Settingan saya sama Mas Edi beda ini. Sama-sama Fab ya. Jadi ya sama-sama Fab. Bentar, yang ini aja nih. Sama-sama Fab, sama-sama spider wing. Oh, tapi beda tapi spider fans, tapi kita jaraknya beda ya. Kalau saya maksimalkan ke sekitar 1, sekian lah ya. 1, sekian. Terus Mas Reddy suka yang lebih dekat ke knob. Itu masing-masing aja sesuai apa ya? Sesuai karakter rilis kita masing-masing aja dan spek bow kita. Jadi kalau menurut saya ya
nggak ada yang hitungan baku untuk jaraknya berapa harus berapa, nggak ada, cuma kita harus sering-sering mencoba jarak seberapa yang paling bagus dan paling nyaman untuk kita. Oke, Kira-kira siap. seperti itu. Ya. Berarti kita pemanah harus rajin ya. Aneh, kayaknya buat Harus observasi terus, harus percobaan terus supaya tenor. Tepat, ini yang lebih enak. Oke. Iya. Sekarang kita buka tanya jawab dulu. Cuman aneh mau kasih dulu, mungkin ada pertanyaan dari, oh masih ada nggak? Oh ternyata udah nggak ada sepertinya nih beliau nih. Ada Rizky, oh masih ada nih. Ada Coach Rizky Wisudawan, beliau dari Papua. Halo? Halo Coach. Nah mungkin, nah nih antum karena paling jauh di sini nih, mungkin bisa kalau ada pertanyaan yang disampaikan silahkan. Izin Coach, saya mau menanyakan saja terkait model Vanes. Ini kan bermacam-macam nih, ada yang shield, ada yang parabolik. Apakah itu mempengaruhi dari laju atau perkenaan atau apa Coach? Mungkin itu saja Coach. Oke, Ya, siap. Silakan Mas. Perbedaan Vanes gitu. Ya. Nah, menurut pengalaman aku yang karet, yang dulu, kemudian yang ini ya, yang spin. Ya. Saya pernah merasakan ini aja, karena di outdoor saya merasakan pakai bulu juga. Nah, ini pun pernah saya pasang bulu. Ini aja. Ini pernah saya pasang bulu dulu. Itu bulu itu perkenaan di Arores daya sentuh lebih lembut Ya, kalau bulu lebih tipis. lebih tipis. Kalau karet ini kan lebih Keras, ya. lebih keras ya, walaupun Gesekannya. ini mereka gesekannya. Dan saya sekarang pakai spin wheel spider. Jadi itu spider ini, spin wheel ini daya putarnya lebih kencang. Terus untuk jarak jauh kan ya setahu saya membelah Ya, angin, untuk daya belah angin. belah angin. Tadi bahas daya maaf, sekarang daya belah ya. Bingung lagi. Jadi, Kalau ini enak, lebih enak. Daya putarnya lebih kencang. oh, jadi, Lain dengan karet. Ya. Nah, kalau misalnya pakai spin wheel, ini pun bisa dipasang spin wheel. Bisa dan boleh untuk di berbo. Itu boleh. Berbo itu tidak ada kata tidak boleh untuk aro ya. Mau pakai bulu, mau pakai panas karet, mau pakai spin wheel, boleh. Nah, ini pasang boleh. Nah, jadi untuk karet ini kita harus bisa benar-benar baca angin. Ya. Harus bisa benar-benar. Kalau pakai Vanes ini, speeder atau Model spin, itu lari di titik BD pun nggak jauh. Saya geser sedikit aja, udah masuk. Balik ke tadi ya, tadi daya belahnya lebih ya. Daya belah anginnya lebih. Nah, kemudian kelemahannya ya, ini ya. Kelemahannya kalau yang model spin seperti ini, ya kalau kita rilisnya nggak bersih, sering kali rusak, sobek atau kemudian kalau kita groupingnya luar biasa seperti kemarin yang di Facebook itu ya, 3x semua itu ya. itu kalau sobek ya kita siap-siap harus di lapangan, kalau arrow-nya jumlahnya terbatas harus segera kita pasang. Nah, kelemahannya itu kalau karet lebih awet. Kalau karet lebih awet, kemudian ketabrak-tabrak itu nggak gampang ya rusak. Cuma kita kalau ada angin berarti kita harus pandai-pandai menakar seberapa gap kita, gitu ya. Nah, kalau ini kita takaran gapnya itu nggak begitu jauh dari titik awal bidik kalau ada angin yang besar. Ya, intinya gitu ya, Mas Budi ya. Ya, jadi tapi semuanya sudah selera aja. Kalau saya pribadi untuk indoor lebih senang bulu ya, bulu. Untuk indoor lebih senang bulu seperti yang Master Edi sampaikan tadi, ya singgung ke RRS-nya itu lebih halus. Jadi rilis arrow juga lebih halus, daya belahnya juga bagus untuk indoor ya. Kemudian tidak takut kena air kalau indoor.
Kalau outdoor kita pakai bulu, hujan, siap-siap ini. Siap-siap ditambah muatan air sininya. Sering-sering ini ya. Seneng kan ya, Master? Kalau ada lawan yang pakai kayak begitu. Pakai bulu Saya hujan. ingat ini, jadi ini lagi MCAT 2 ya. MCAT 2 di semifinal ya, hujan deras itu. Saya ketemu Kang Lukman saja ya. Pakai ini ya, kayaknya pakai Aero Eclipse ya. Iya, betul Eclipse. Saya waktu itu pakai ACG, Eastern ACG. Fansnya karet ya, biasa ya. Fans karet, kebetulan beliau pakai fans bulu lah. Jadi setiap selesai nembak ya harus ini. Ya. Mungkin kalau ada air dryer langsung di. Ya, jadi untuk fans bulu kalau saya pribadi dan Master Edi tidak merekomendasikan untuk outdoor ya. Untuk indoor oke. Kalau outdoor musimnya kalau musim penghujan no ya sebenarnya. No. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, siap. Mudah-mudahan itu untuk Coach Rizky itu jawabannya cukup memuaskan. Halo? Siap Coach, di note Coach. Makasih Coach pencerahannya. Sama-sama. Oke. Sekarang perlu kita dari yang jauh lagi kah ini? Ada Coach Rizal dari Bengkulu nih. Tuh, Coach Rizal. Tapi nggak usah tanya beliau. Nggak usah nanya, Coach. Ntar aja Coach. Mantau aja. Mantap. Ini juga kita disaksiin juga nih sama Pak Mulya Hasibuan ini. Lihat beliau nih. Santai gitu. Udah di rumah. Berarti pulang cepet ini namanya. Oke, mungkin kita buka lagi bagi siapa yang ingin bertanya nih. Silakan yang mau bertanya. Rawan in the gang tuh sama Yusuf tadi. Iya, ini dari beliau mau kesini sekarang ke rumahnya nih. Iya, habis dari pro sekarang ke sana tuh kan? Iya, betul. Oke, gimana Coach Pras? Rumah antum, iya dari kalau tahu pada ngumpul di rumah antum, aneh ke situ. Ya, udah antum kesini aja kan. Tinggal. Oke, kita buka. Siapa yang mau bertanya nih? Siapa nih? Ayo, Ustadz Sukron. Ada pertanyaan lagi? Kalau Oke, Saya Bayu, silakan. Master Hari, Master Edi mau tanya. Ya, pemilihan Vanes baiknya spin wing atau sejenisnya, atau untuk yang karet bagusnya tight fight. Kira-kira bagus mana? Spin wing atau tight fight? Yang Vanes gunanya untuk main di 20 meter. 50. 50. Ya, 50 kalau kita condong ke model spin ya. Ya, yang pertama daya bilangnya oke. Yang kedua daya maafnya juga oke. Ya, intinya itu. Jarak jauh kita lebih rekomend untuk pakai model spin. Terserah mereknya apa, mau kita sebut aja ya, apa ya. Mau XS Wing, mau Spider Fence, mau Speed Wing, atau mau dekat, atau mau KSL itu perbedaannya tipis saja, sesuai selera saja. Tapi secara performa semuanya mirip-mirip. Kita lebih rekomend yang model spin. Ini aero jarak jauh, spin semua ini. Model spin semua. Nah, ini ada ya. Ini XS Wing yang agak panjang. Saya pasangkan di extend. Kemudian ini dua ini serupa tapi tak sama. Ini Spider ya, Spider Fence. Terus kemudian yang terakhir ini XS Wing tapi yang model pendek. Nah, semuanya performanya mirip-mirip saja, nggak terlalu banyak perbedaan. Tinggal kita ya itu tadi pandai-pandai mencari mana fans yang paling cocok dengan karakteristik kita. Ya, banyak jajan. Banyak jajan aja. Jangan salah pilih. Ini kan spider ya, spin ya. Spider ya. Itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Ada yang panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Nah, itu yang panjang untuk indoor. Yang pendek untuk outdoor. Ya. Nah,
Waalaikumsalam. pakai pikiran yang kecil. Ya, sana aja. Nah, Ya, Terima kasih Mas. Ya, tapi ini kita coba untuk Indo juga masih masuk lah. Ya. Cuma kalau Waalaikumsalam. Jang mungkin nanti lebih bagus lagi. Ya, ini teman-teman dari Kerawang baru datang ini. wah, Saya cabang Karawang. Dan Lo lagi. pesanan dan Lo lagi. Oke. masih sering diginikan kok. Nah, oke siap. Itu tadi pertanyaan dari saya Bayu. Mudah-mudahan jawabannya juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi selamat datang juga nih kepada Pak Anggit, kepada Coach Alfian dari Berbo Sulawesi. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya boleh nanya nggak? Siapa ini? Boleh dong. Oke, boleh. Oke, ini Pak Mulia dari Pro Archery. Gue lupa. Di Spider atau di Spider atau di Brady Edition ya? Saya lupa tuh. Ya. Ada istilah low dan height. Coach Hari udah pernah nyoba low gimana, height gimana? Ini kebetulan Master Edi pakai yang spesial ya, Brady Ellison itu yang high ya. Yang high, terus saya yang low. Geser aja nanti kalau misalnya itu. Ini nggak apa-apa. Ya, saya pakai yang low, ini Master Edi pakai yang high. Ini yang spesial BE ya, yang putih seperti ini. Spider Fence. Kalau saya belum pernah nyoba ya malah Nero-nya. Gimana ini? Ini berarti yang sudah pernah nyoba Brady Ellison itu, spesial Brady Ellison Master Edi ini. Ya, gimana ini? Ini Kesannya gimana? ya enak banget. Daya luncurnya cepat. Larinya arah tuh ya cepat juga. Cepat sih. Ya, speed berarti ya. Speednya lebih ya. Speednya lebih. Muternya lebih kencang. Ya, kalau yang low ya mirip-mirip sih, cuma bedanya di ketinggian ini aja ya, ketinggian fans saja ya. Besok saya coba berarti, biar kalau ditanya Bang Mul saya tahu. Saya itu. Iya. Biar kalau ditanya tahu. Pertanyaannya bareng, fansnya beda tapi nggak pernah tukeran Nero. Soalnya saya kalau ditanya, jadi kalau jualan tahu gitu jawabannya. Yang pasti kalau yang versi high itu cuma ada satu versi, yang versi Brady Ellison ya, warnanya putih seperti ini. Nah, Ada warna nggak ada. Yang high cuma ini. Iya, cuma satu tipe kalau nggak salah, yang versi Brady Ellison. Ya. Saya pengen nyoba tapi nggak suka warna putih, sukanya pink. Kalau ada high yang kalau ada yang high yang pink, mungkin saya coba pasti. Nah itu yang ngalahin itu. Ini yang lain pakai ini nih. Aduh. Menang garis. Pak Wahyudi. Bos Mul, kebiasaan Bos Mul. Gimana? Nanti mau dicoba katanya, baru bisa dijawab nanti. Iya, gue sering ngejual, tapi gue sendiri nggak tahu apa bedanya lo sama high. Ada ternyata. Oke. Ya, jujur kalau kita beli sesuatu di luar itu, sekarang kan fans itu macam-macam. Ya, baik itu spin wings, konvensional, tight flight, apa itu semua macam-macam dari ukuran itu kan macam-macam. Ya, ya saat ini sih kalau kita cuman ngikutin perkembangannya pasar aja, tapi jujur kalau kita sendiri juga belum pernah coba itu yang namanya low, high, terus fans sendiri juga. Ada yang 1/3/4, ada yang 2 in, pokoknya beda-beda tipis gitu kan. Nah kita sendiri juga nggak begitu paham. Cuman kalau yang pernah kita pelajarin cuman sedikit aja lah, dulu pernah senior panahan kita kasih kabar bahwasannya kalau fans yang sifatnya speednya terlalu kencang, kita salah rilis dikit, ininya jauh, larinya kemana-mana gitu kan. Kalau rilis kita nggak smooth gitu kan. Nah tapi
ya dengan sekarang teknologinya banyak banget, kita sendiri di Pro juga belum begitu paham nih mana yang ini buat apa, hanya lihat ya sekarang pasarnya lagi banyak apa, ya itu aja kita stokin gitu. Tinggal kirim sini, Bos. Kita review semua, kita coba. Good idea itu, good idea. Boleh juga. Boleh. Jadi apalagi kan sekarang ada yang terbaru yang apa ya, Gas Pro tuh yang muter-muter. Ya, dari Italia. Aduh, ini apa lagi gitu kan? Emang waduh banyak banget lah pokoknya kalau kita mau ngikutin, ada KSL, ada apa. Tuh, Seiko Gas Pro. Itu Seiko lihat. Nah, kita belum pernah nyoba itu malah. Kita malah belum pernah nyoba karena ya mau nyetokin juga bingung kan ini hasilnya gimana ya gitu kan. Ada temen sih stoknya banyak itu kalau yang muter-muter, cuman ya belum pernah pakai gitu. Tapi good idea juga nanti bisa dikirim ke Propo ini kayaknya harus dicoba. Hasil lagi sama. Oke. Cuma dia dan belum terpasang muter-muter. Jadi bagi yang baru hadir, tadi kita sudah menjelaskan untuk aero outdoor, aero indoor, dan terus juga sudah tanya jawab sebagian, dan memang luar biasa untuk masalah aero ini aja mungkin seharian bisa susah ini. Maksudnya panjang karena banyak jenis, banyak model, banyak sukanya yang kayak gimana. Banyak sekali bedanya. Tapi ini ada teman saya di belakang ini, master-master juga. Mungkin mau menegur sapa untuk sobat-sobat semua, sobat Berbo. Ayo coba, ini ada Master Wahyudi di sini. Ada Master Yusuf di sini. Nah, tuh. Ada Master Lukman semua. Masih gemetar. Oke. Ini juga mungkin ada Pak Alfian ini ya. Halo. Assalamualaikum Pak Alfian. Halo. Pak Alfian ini beliau dari Berbo, Sulawesi. Atau kita buka lagi pertanyaan untuk yang lain, silakan. Ya, boleh silakan. Dan setelah pertanyaan ini nggak ada, kita kembali ke tadi. Ada 3 pertanyaan. Nanti akan. Hai. Assalamualaikum, Sek. Waalaikumsalam. Iya, Coach Budi. Ya, Coach Budi dulu nih nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka dong. Biar ganteng kelihatan gantengnya. Janganlah, belum mandi. Belum mandi. Izin bertanya nih, Coach Kroko. Saya mau nanya, selama mengenal panahan untuk melakukan uji tes atau trial error, itu di jarak berapa? Apakah konsisten di 50 atau jarak dekat? Karena setahu saya, aero tanpa PNS pun dalam jarak 18 sampai 20 meter itu bisa dilepaskan begitu aja, dan itu lurus. Saya pernah melakukan hal itu. Nah, kalau misalnya memang 50, itu seberapa banyak aero dan jenis aero yang digunakan untuk melakukan pengetesan. Nah, ini kalau selama ini yang saya lakukan, itu sangat terasa ketika kita melepaskan anak panah itu di jarak 50 meter, itu terbangnya cukup terlihat sekali ya. Ditambah lagi dengan tantangan ketika namanya kondisi outdoor ya, biasanya itu angin kenceng ya. Maka VNS itu sangat pengaruh besarnya. Tapi dia tidak terpengaruh terhadap maju atau mundurnya atau mungkin posisi VNS itu sendiri. Nah, kalau saya perhatikan, itu VNS itu akan berpengaruh ketika tingginya itu akan melebihi dari tinggi yang biasanya. Karena saya coba eksperimen beberapa minggu ini, itu menggunakan sedotan dengan tekukan yang ekstrim, terus dengan tinggi yang ekstrim. Ternyata ketika ada angin, itu ekornya meliuk-liuk. Nah, tapi bukan itu poinnya. Cuman yang saya mau tanyakan tadi itu, seberapa banyak aero yang dicoba untuk jarak 50 meter? Terima kasih, itu aja dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman kami ya, ketika kita punya aero yang baru, belum pernah kita coba sebelumnya, belum pernah kita tes sebelumnya, maka kita akan mulai dari jarak yang paling dekat dulu. Ya, kan? Walaupun nantinya akan ke 50 meter, tapi kita mulai dari jarak yang paling dekat dulu. Mulai dari 10 ya, biasanya menjadi ya. 10, kemudian kita mundur ke 20, ke 30, kemudian ke 50. Nah,
biasanya kita seperti itu. Untuk apa? Untuk mengetahui, karena spesifikasi masing-masing aero ini bervariasi sekali, macam-macam sekali, beda sekali. Sesuai pengalaman kita, pernah ya dulu ya, aero baru, pede aja langsung pasang ke 50 meter, tembak, hasilnya nyungsep. Nyungsep. Nah, makanya dari itu, untuk mengetahui tuning yang tepat dari sebuah aero, kita harus mulai dari jarak yang dekat dulu, kemudian mundur. Dari setiap jarak itu kita harus dapat settingan yang terbaik. Paling enggak kita merubahnya itu banyak ya, Mas Edi ya? Banyak ya. Dari berat poin, kemudian kalau fans jarang ya kita ya ganti ya. Jarang ya. Kalau fans biasanya begitu kita putuskan pakai fans apa itu sudah langsung. Ya, tapi fansnya mohon maaf ya, bukan yang handmade, kita belum pernah bikin yang handmade ya. Kita biasanya pakai yang sudah tersedia di pasaran. Kita biasanya gantinya itu di berat poin dulu. Kalau kita di jarak sampai dengan pada akhirnya jarak 50, aero masih turun, berarti dengan berat poin yang sudah 100 gram ya, batasnya kita 100 gram. 100 gram itu aero masih turun, baru kita mulai potong aero. Seperti itu. Jadi urutannya jarak dekat dulu, kemudian semakin mundur, di titik di mana kita itu tidak bisa membidik dengan nyaman lagi, aero-nya banyak yang turun atau bagaimana, baru kita kurangi berat poinnya. Gitu. Kalau kita kurangi berat poin, ternyata aero masih turun, baru kita pilihan terakhir itu potong aero. Jadi potong aero itu pilihan terakhir ya, pilihan terakhir. Nah, semoga bisa membantu tips dari kami. Oke, ini pertanyaan lagi lanjutan. Ya. Kalau untuk jarak 50 meter, Coach Kroko pernah melakukan timbangan secara total beratnya berapa gram gitu? Oh, dikalibrasi gitu maksudnya? Bukan. Jadi gini, kalau untuk tentunya sangat berbeda ketika kita nembak dengan mungkin berat aero itu sendiri. Misalnya katakanlah mungkin dengan jarak 18 sampai 20 meter, katakanlah mungkin 230 gram ya. Nah, ketika kita lanjutkan dia di 50 meter, tentunya pasti akan turun ya dengan berat segitu. Nah, normalnya atau idealnya berat aero itu sebenarnya untuk bisa dapat 50 meter itu dengan katakanlah paling maksimal crawling kita itu udah mentok di aero itu berapa gram? Nah, tergantung spek bowl juga itu. Tergantung berat tarikan, kita baru bisa nanti menentukan berat aero yang pas. Biasanya kita tidak pernah sampai nimbang suatu aero beratnya berapa ya, Mas Edi ya. Ya, selama ini belum pernah, belum kita kalibrasi juga, tapi kalau bawaan dari stok, kalau kualitas aero-nya bagus, maka naik turunnya grain itu juga per aero juga tidak akan banyak. Ya, tidak banyak 0,00 sekian grain saja. Nah, maka dari itu kita paling cuma seperti tadi itu. Kita tentukan tarikan yang pas untuk kita berapa, yang bisa kita kontrol, aimingnya, formnya, bisa kita eksekusi dengan baik di jarak yang 50 meter itu. Kemudian baru kita mulai setting seperti cara tadi itu. 10, kemudian mundur 20, mundur 30, kemudian setelah 30 kita loncat ke 50. Nah, nanti baru kita bisa tentukan berapa berat grain-nya, berapa panjang shaft-nya, dan lain sebagainya. Tapi biasanya rubahnya cuma itu ya. Cuma potong poin, atau kita rubah poinnya ke berat yang cukup, kira-kira tidak terlalu berat untuk jarak itu, kemudian shaft-nya, panjangnya. Karena dengan panjang yang sama pun, tapi tipe aero berbeda, kadang berat poin berbeda. Karena berat jenis setiap aero tadi berbeda. Seperti contohnya dulu Mas Tredi pakai ini ya, Predator ini ya, Carbon Express Predator dengan poin 100 grain ya, 100 grain untuk 50 meter. Untuk drawlingnya disesuaikan dengan panjangnya aero disesuaikan dengan drawling ya, berapa 29 ya kayaknya. Panjang 2728. Nah, 2728. Sedangkan pada saat memakai FAT, dia poinnya lebih
Berat. Nah, karena berat jenis arrow-nya berbeda. Maka dari itu, ya untuk beratnya berapa itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena spek arrow ini sangat bervariasi sekali. Nah, saran kita ya, kalau dekat Temanggung ya main sini. Kita tuning bareng-bareng, kita bantu tuning. Tapi kalau jauh ya carilah pelatih terdekat yang paham masalah bow tuning. Nah, minta petunjuk. Jangan sampai kita, karena arrow ini kan rata-rata harganya mahal ya. Mahal. Kemudian kalau sudah dipotong itu tidak bisa kita sambung lagi. Nah, dalam melaksanakan arrow tuning itu sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan benar-benar kita harus pastikan keputusan kita tidak salah. Itu salah. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, ini kita agak lebih cepat lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi, Master, dari di chat. Bismillah, izin nanya lewat komentar karena jaringan kurang stabil, kata Pak Roy Triputra ini. Bagaimana memilih arrow karbon yang harga yang terjangkau, yang ideal untuk busur barebow wooden 70 inch 34 lbs untuk jarak 30 meter. Sukron. Ya. Untuk 70-34 berarti sekitar 700 ya, spy-nya ya. Sekitar arrow-nya pilihlah arrow yang 800 atau 700 lah spy-nya. Kemudian panjangnya kalau untuk 30 meter draw weight-nya berapa? 34 ya tadi ya saya? Ya, 34. 34 itu berarti sepertinya tidak perlu potong arrow ya. Draw length-nya berapa itu? Draw length-nya beliau? Gimana nih Pak? Halo Pak Roy, drawlingnya berapa ini? Bisa nggak? Oke, kita anggap drawlingnya 28 lah. 28 ya antara 700 atau 800 masih masuk itu 30 meter. Kemudian untuk budget juga perlu kita tahu yang dimaksud arrow karbon dan murah itu di budget berapa? Karena murah itu untuk setiap orang berbeda. Murahnya saya sama murahnya Sergi beda ya kan? Kalau saya murahnya di bawah 1 juta atau di bawah 500.000. Tapi ada orang yang 7 juta masih murah gitu kan? Oke, jadi tadi jawabannya berapa tadi tuh? Aduh, ini kok jadi nggak ngikutin ini. 800 antara 800 lbs lah ya. Ya, kemudian untuk 800. Ya, oke, siap. Mudah-mudahan tadi Pak Roy terjawab. Sekarang, oke, sepertinya kalau nggak ada pertanyaan lagi nih ya, kita ada... Boleh nanya nggak? Oh, masih boleh nanya lagi. Oh, Bos Mul. Pengen tahu tentang barebow soalnya. Oh, boleh dong. Oke, siap. Silakan Bos Mul. Kalau di teman-teman recap, yang sering kita lihat itu kan kalau tuning arrow itu mereka selalu bershaft 30 meter. Kalau teman-teman barebow itu apa bisa gitu dengan metode bershaft 30 meter? Karena teman-teman di recap itu nembak 70 meter, tapi tuning arrow-nya selalu di bershaft 30 meter rata-rata. Nah, kalau di teman-teman barebow kan 50 meter. Apakah metode itu bisa dipakai nggak gitu kira-kira? Ya, bisa, Bang Mul. Jadi setiap metode yang di recurve bisa kita terapkan metodenya di barebow juga. Bisa. Untuk 50 paling sama, 30 juga bisa. Tapi lebih jelasnya 20. Jadi bisa Bos Mul. Jadi besok kita langsung coba bershaft 30 meter ya Bos Mul ya. Bisa. Anda mah mendingan nggak usah, mendingan pakai vanes dah langsung. Oke, ada lagi? Ini, oh ya. Oh, masih ada nih. Wah, ini dari pertama. Ini peserta pertama nih. Saya Eko Abu Abbas. Pertama apa kedua? Setelah ya silakan, Se. Kedua kali kalau nggak salah. Assalamualaikum, Master Kroko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau tanya mengenai lamanya latihan. Itu tiap hari itu berapa jam latihannya? Kan ada yang master satunya itu kan 8 jam. Itu kalau Mas Kroko berapa? Kita kalau
patokannya untuk jam kayaknya bukan ya, bukan jam ya, tapi jumlah tembakan. Jumlah tembakan rata-rata per hari minimal ya 200 lah. 200 itu kita bagi ya, kita bagi dari sehari itu 200, bukan terus kita mulai dari nol langsung harus menyelesaikan 200 arrow, tidak. Biasanya pagi hari, biasanya saya pribadi ini ya pagi hari bangun tidur setelah subuh itu kita nembak jarak dekat untuk mengingat form aja berapa, mungkin 50 atau sekitar 50-an arrow lah pagi di indoor ya, dalam rumah ini pakai itu target yang di belakang. Terus kemudian ada spare waktu untuk saya pribadi, spare waktu dari jam 7:30 jam 7 sampai dengan jam 8 pagi itu kita sempatkan untuk nembak, dapatnya berapapun arrow kita selesaikan dalam waktu 1 jam itu. Terus kemudian setelah pulang kerja kita selesaikan kurangannya. Seumpama tadi pagi 50, terus kemudian jam 7 sampai 8 itu dapat sekitar biasanya ya 60 ya. Nah, 60 terus sisanya kita selesaikan sorenya itu setelah kerja sampai sebelum maghrib biasanya kita sudah dapat 200 ya Mas Tredi ya. Jadi pola-pola masing-masing orang beda, tapi untuk saya pribadi dengan Mas Tredi rata-rata sehari sekitar 200 sampai 250 ya. Kecuali untuk ya. Jadi 200 ya. Pantes sering podium. Iya, sering podium. Belakang-belakangan ini ngapalan. Jadi di belakangan ini 200 arrow semua ini. Latihannya juga. Oh iya, percaya itu. Pakai kacamata apalagi ya, pakai kacamata tuh. Masya Allah. Barusan Ubah itu 200 1 minggu itu. Makanya sama Ubah 200 1 minggu. Ada narasumbernya 3 ngomong. Jadi gini. Kalau mendekati turnamen ya. Kalau mendekati turnamen bukan. Ariel mau bebas. Coba saya ubah. Kurangi volumenya ya, Mister ya. Ya, iya, kalau sama dengan saya itu. Sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum turnamen, paling kita cuma conditioning aja. Conditioning itu nggak sampai 100 arrow per hari. Wih, Masya Allah, nggak sampai 100 arrow per hari. Nggak sampai 100, sedikit banget. Cuma conditioning aja kita mengingat-ingat, mengingat-ingat form, kemudian kita fokus ke hasil perkenaan, bukan ke volume gitu. Oke, coba jadi lihat. Ya, oke, lanjut Master. Ini gara-gara pada itu bisa saya ubah ini. Ayo. Kalau kondisi off turnamen, kita perbanyak volume training. Nah, volume training nembak sebanyak-banyaknya, kita latih fisik juga sebanyak-banyaknya. Kemudian 2 minggu atau 3 minggu menjelang turnamen, kita sudah mulai kurangi volumenya, kita fokus ke hasil dan kita kita simpan memori formnya itu ya supaya konsisten, jadi bukan volume lagi tapi lebih ke kualitas dari form dan perkenaan arrow-nya gitu. Nggak sampai 100 arrow, sedikit banget. Itu kalau mau ada turnamen ya. Oke, siap kalau kayak gitu. Masya Allah, nih jadi belajar juga nih Ane nih. Jadi Ane bakalan ngeluangin waktu buat narik arrow banyak ini. Oke. Jadi ada latihan kita ajar terus, tembak terus. Ini kita jujur ini kita sudah 1 jam lebih ini. Masya Allah, tabarakallah ini. Kita udah 1 jam lebih dan memang bahasan kita semakin memanas. Cuman nih kita harus batasi. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertemuan lagi yang lain, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa ketemu kembali. Nah, tapi sekarang kita tutup untuk yang terakhir ini. Jadi akan ada 3 hadiah untuk siapa yang bisa menjawabnya dari pertanyaan dari narasumber kita. Yang bagi bosmu jangan jawab. Oke, mungkin pertanyaan pertama. Pak Narik jual 200 berhari. Pertanyaan pertama bisa kita dari Ian Hari. Silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan. Oh iya, sebentar. Afwan, Master. Siapa yang jawab dibuka speakernya ya.
Siapa yang ngucap salam duluan dia yang jawab itu berarti. Itu. Bebas ya, pertanyaannya bebas soal ero ya? Soal ero boleh, soal yang tadi kita bahas boleh misalkan. Atau soal panahan berbo secara umum juga boleh, karena kita bahasanya berbo. Silakan, Master. Ya. Nah, pertanyaan pertama, saya punya Aero X-Buster. Nah, style-nya berapa? Tadi sudah saya catat. Mana nih yang ngucap salam ini? 700, Assalamualaikum. Style-nya berapa? Waalaikumsalam. Berapa jawabannya? Saya kok 700. Betul gak, Master? Salah. Salah, yaudah ganti Ya, silakan pertanyaan yang lain, Master. Ntar kalau tebak-tebak 500, 600, 700 benar semua. Gitu. Masih sama ini. Iya, lagi pertanyaannya masalah Aero ya sudah tadi saya jelaskan ya. Aero pertama yang saya pakai di turnamen apa? Assalamualaikum, Tribut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Platinum. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Platinum. Halo, bingung. Sebentar. Ini yang pertama buka saya Bayu. Saya Bayu jawabnya apa ini? Halo? Yang pertama Tribut. Tribut, Master, betul nggak? Betul. Oke, Pak Roy, Afwan, jadi yang pertama kali Suaranya hilang. Suara antum kemut. Rizky hilang suaranya. Oh iya. Jadi yang dapat hadiah pertama ini saya Bayu. Oke, silakan yang pertanyaan kedua dari Master Edi. Silakan. Mudah aja. Pertanyaan buat saya. Untuk rekan, saya pakai spin berapa? Poinnya berapa? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alfian, silakan jawab nih. Waduh. Pin 700. Ya, poinnya? Poinnya 130%. Ini mah murid ini. Ini nanya privat. Oke. Jawaban kedua sudah didapatkan oleh Pak Alfian dari Sulawesi nih ya, Berbo Chapter Sulawesi. Wakilnya beliau. Oke, bisa dilanjut pertanyaan ketiga, mungkin nggak dari antum ini. Tapi pertanyaannya dari Pak Iwan. Jadi Pak Iwan harus jawab ini. Ayo gimana? Silakan kasih pertanyaan. Punya Sabrin. Ini Aero pakai Vanes apa? Pinnya berapa? Ya. Yang udah jawab jangan jawab lagi. Ya, jadi Aero-nya punya Sabrin. Fansnya apa? Upayanya berapa? Coba Sabrin anaknya siapa baru nih jawab. Halo, ada yang bisa jawab? Lewat, ganti pertanyaan, itu susah kayaknya. Susah ya? Susah. Kembali ke Pak. Silakan. Dari yang sudah disampaikan di sini semua tadi Aero-nya. Nah, ini sebenarnya nggak saya jelaskan ya, tapi ditebak aja. Aero yang diameternya paling kecil apa? Aero yang diameternya paling kecil. Ayo silakan yang bisa. Dari yang sudah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Joko. Silakan Coach Joko. Expand.
Extend 3,2. 3,2. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah jawab ya. Sudah dapat pemenang-pemenangnya. Ada saya Bayu, ada Alfian, ada Coach Joko. Jadi insya Allah hadiah tinggal japri ke Ane, WA aja. Untuk alamatnya. Nanti bosmu yang ngirim. Oke, cukup kebersamaan kita hari ini ya Master. Master semua nih kepada dan Hari, kepada Master Bajul Putih, kepada Pak Iwan yang ada di sana, dan kepada seluruh sahabat-sahabat, sobat Gerbo semua yang ada di seluruh Indonesia yang sudah dari tadi kita berkumpul bersama di sini. Ini lihat mungkin semuanya kita semua kumpul di sini. Semoga acara ini bermanfaat bagi yang baru mengenal ataupun yang sudah expert. Jadi mudah-mudahan umur kita kita semua diberikan kesehatan dan sehingga kita bisa kembali kumpul di syuting lain. Oke, cukup dari saya. Mohon maaf. Foto bareng dulu, foto bareng. Buka dulu. Ini buka kamera. Ada masalah foto bareng. Udah. Waduh, ini ada Fauzi. Ayo ubah. Saya ubah mana? Buka dulu. Ubah komisun nggak? Mana ini saya ubah ini? Oke, kita lihat. Oh iya. Oke, siap ya. Ane hitung. Ada Om Vito. Siap. Oke, siap. 1, 2. Oke, satu lagi. 1, 2. Masya Allah. Jazakallahu khairan untuk semuanya ini. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane langsung ini ya. Lu gue Om Pio.